Dan masalah COVID ini akan diselesaikan oleh rakyat. Harus ada semacam kerendahan hati untuk mau berbagi kewenangan. Isolasi tingkat desa pun sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Mau sebabnya COVID, mau sebabnya apapun, itu namanya ajal itu di tangan Allah. Ya kalau sekarang saya kan tadi bilang saya nggak mau meletakkannya itu sebagai problema politik semata gitu. Tapi saya juga menganjurkan semacam introspeksi kepada diri kita masing-masing gitu. Saya cenderung memandang itu sebagai public intelektual yang membaca tanda-tanda zaman ini gitu. Karena bagi orang yang punya pikiran-pikiran yang makro begitu ya, universal gitu, yang kadang-kadang juga yang non material itu difikirkan gitu, pandangan agama dan sebagainya. Peristiwa ini pertama-tama harus menjadi introspeksi bagi umat manusia secara umum, para ilmuwan, ya ulama, saintis dan sebagainya gitu. Karena tiba-tiba dia datang dan semua nampak jadi orang bego gitu ya, bengong dan bego gitu. Jadi ya saya belum membaca yang mantap gitu. Pemimpin dunianya juga sekelas pemimpin Amerika aja kelihatannya sih kayak orang bahlul juga gitu, tiap hari begitu kelihatannya gitu. Karena itu saya balikin ke diri saya sendiri. Saya juga ngajarin ke keluarga saya, pertama-tama tetap kita harus punya pandangan, ini ajal ini kan gak akan datang kalau tidak diizinkan kan. Mau sebabnya COVID, mau sebabnya apapun, itu namanya ajal tuh di tangan Allah. Kalau udah Allah yang mau ya semua selesai gitu. Jadi saya balikin ke situ dulu Mas, karena kalau saya langsung ini bicara tentang pemerintah, jangan-jangan memang kemampuannya cuma segitu, jadi ya susah juga gitu. Kalau ya kan, kalau kita maksa-maksain gitu ya. Tapi lahirlah undang-undang kalau tidak salah nomor 6 tahun 2018 itu tentang kekarantinaan hewan. Nah jadi peraturannya itu sudah ada. Jadi kita ini negara yang sebenarnya kita bisa bilang negara mapan ya, dalam pengertian bahwa tools kita untuk berdemokrasi ini, menyelenggarakan pemerintahan ini sudah ada. Jadi sebenarnya kita nggak perlu geger sebenarnya, karena sistem pembagian tugasnya juga sudah ada. Bahkan saya akan menawarkan apa yang saya sebut sebagai teori presidensialisme di dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Karena dalam presidensialisme kita, bukan presidensialisme federasi seperti di Amerika Serikat, tapi presidensialisme dengan otonomi yang luas. Bahkan di Indonesia ini otonominya sudah diatur sampai tingkat 3. Kenapa saya bilang otonomi tingkat 3, yaitu di desa? Karena APBN sudah mengeluarkan, diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mengeluarkan uang ya, langsung ke rekening desa. Jadi sebanyak lebih kurang 75.000 desa di seluruh Indonesia itu sekarang sudah punya mekanisme APBN. Nah jadi mereka bisa mengelola uang itu. Jadi kalau desa sudah ada otonomi, kabupaten ada otonomi, provinsi otonomi, lalu kemudian ada pemerintahan presidensial yang dalam secara teoritis sebenarnya memang lebih efektif daripada pemerintahan parlementer gitu ya. Maka itu tinggal diaktifkan aja gitu. Jadi misalnya isolasi itu, isolasi tingkat desa pun sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Jadi sekedar misalnya untuk Anda mendata warga Anda itu secara lebih mudah kan kalau kita bicara desa itu kan hanya sekian ratus sampai sekian ribu kepala keluarga kan, kira-kira gitu ya. Jadi untuk memudahkan untuk mengidentifikasi, beri aja sedikit tambahan uang dan tambahan kewenangan kepada kepala desa itu 75.000 titik ya kan, itu akan menjadi pusat-pusat penanganan perkara yang masif. Itu dahsyat sekali kalau kita mau gunakan itu gitu. Nah naiklah itu kan ke tingkat misalnya kecamatan, karena umumnya puskesmas itu sebagai unit kesehatan itu adanya di kecamatan. Kecamatan besar punya 2 atau punya 3 puskesmas.
ya, tetapi cara kerjanya itu memang di kecamatan, mungkin di desa, di beberapa desa ada klinik-klinik kecil gitu. Nah, ini semua sebenarnya sudah terkoneksi dalam satu sistem bernegara, jadi nggak perlu repot. Jadi misalnya mengidentifikasi gitu, memang ya harus ada semacam kerendahan hati untuk mau berbagi kewenangan. Misalnya dalam kasus Jakarta itu, Pak Anies Baswedan lebih cepat nangkapnya karena dia juga punya anak buah kuncen. Presiden kan nggak punya anak buah kuncen, ya kan? Pemegang kunci kubur kan lapornya ke gubernur. Tapi jangan lupa juga, gubernur Jakarta itu wali kota, bukan gubernur sebenarnya. Kenapa? Karena konsepnya daerah khusus ibu kota ini ya ibu kota. Dia kota, bukan gubernur. Makanya di dalam konsep ibu kota kita kan wali kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pulau Seribu, itu kan tidak ada pilkadanya. Semua diangkat oleh Pak Anies. Itu artinya Pak Anies itu wali kota. Karena kalau gubernur, yang namanya gubernur itu Ridwan Kamil, itu gubernur. Karena itu wali kota Depok pilkada, wali kota Bandung pilkada. Tapi wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat nggak ada pilkadanya. Itu yang angkat adalah Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan tuh adalah wali kota dari kota yang besar. Karena itu penduduk tuh memang punya dia. Dia tahu siapa yang lahir, siapa yang mati. Pasti dia lebih tahu dari presiden, dari menteri kesehatan. Makanya kan responnya itu pasti lebih cepat karena dia lebih updated gitu. Begitu menteri kesehatannya bilang yang terkena COVID waktu itu 170 atau kalau nggak salah, kuncennya lapor, Pak yang dimakamkan udah 300 Pak. Lah bagaimana jumlah nasional lebih kecil dari jumlah DKI. Nah ini yang begini-begini perlu pengertian tentang sistem kita bernegara itu gitu loh. Saya kira saya cuma bisa menyarankan saran-saran seperti ini supaya tidak disalahpahami gitu, bahwa memang kita udah ada bagi tugas dalam undang-undang gitu. Fungsi politik dari presiden yang harus difungsikan gitu, bahwa politisi itu ruang hatinya itu harus lebar dia, bahwa meskipun kadang-kadang kita bekerja siang malam tapi nggak diapresiasi sama orang, itu sudah merupakan resiko kita menjadi politisi ya. Namanya politik itu kita mengelola masyarakat yang berbeda-beda dan beragam-ragam, apalagi kita mengelola sebuah bangsa besar ya, besar nomor 4 di dunia ya kan, dan negara kepulauan paling besar di dunia, sebab jumlah pulau kita ini besar sekali. Jadi ruang hati kita itu harus besar ya. Sikap kita terhadap kritik rakyat itu adalah introspeksi, menerima. Jangan-jangan misalnya bahkan saya punya pendirian, kalau kita jadi pejabat publik itu, dulu juga saya menjadi pejabat publik tuh dimaki-maki di muka saya diganti sama binatang tuh banyak tuh meme-memenya itu, ngomong kotor lah orang segala macam. Tapi saya bilang mungkin memang dia menghadapi kesulitan hidup gara-gara kita pejabat ini nggak beres begitu ya, terus hidupnya itu tambah susah gitu ya. Kalau dia maki-maki saya dapat mengerti, apalagi kan kita pejabat digaji oleh masyarakat ya kan. Jadi sebenarnya ruang hati kita kepada orang marah ya, orang kecewa itu memang harus besar, dan nggak boleh kemudian mengancam-ngancam masyarakat seolah-olah kita sudah bekerja habis-habisan ya kan, disuruh menghargai dan nggak boleh mengkritik atau mencela. Menurut saya itu nggak baik begitu. Jadi kita jadi tidak bisa menangkap suara-suara yang tidak terdengar. Jangan-jangan memang ada suara yang tidak terdengar, perlu kita dengar, dan mungkin juga disampaikan secara pahit oleh orangnya, ya udah kita terima aja gitu. Jadi harusnya sikap politisi begitu, dan karena itu jangan biarkan ada pejabat apalagi penegak hukum yang memasang kode-kode untuk mengancam kebebasan orang untuk menyatakan pendapat. Ini berbeda dengan saya sebenarnya buat pejabat publik itu, pasal penghinaan itu pun saya bikin longgar gitu loh. Karena ya kita memang pejabat publik itu harusnya memang dengan kesiapan dihina juga gitu. Kalau saya ya gitu. Berbeda kalau kita bukan pejabat publik ya. Tidak semua rakyat itu tebal kupingnya gitu, sehingga kalau dia dihina ya ada pasal penghinaan, dan pasal penghinaan itu
deliknya delik aduan gitu. Kalau kita memang ingin supaya orang tuh berhenti memfitnah kita atau menghina kita, mungkin itu. Tetapi kalau sebagai pejabat publik kan Anda cukup ungkapkan datanya. Si A ngomong datanya salah gitu kan, tapi dia terus nyerocos bahwa data dia yang benar. Kasih aja papan, ini loh datanya yang benar gitu. Nanti si A itu akan malu sendiri dia kalau tetap berbohong dan memfitnah pejabat atau pemerintah gitu. Jadi cara pemerintah itu menyelenggarakan ruang publik itu adalah dengan klarifikasi, ya, dengan banyak memberikan keterangan dan penjelasan, karena itu juga adalah hak dari masyarakat, gitu kira-kira. Ya janganlah, karena orang itu pada dasarnya, kecuali kalau memang, karena gini kan, problem di sosial media kan gini. Sosial media itu kan yang megang kan kebebasan itu ada di ujung jari. Yang megang itu belum tentu orangnya, atau orang itu belum tentu memakai namanya sendiri. Itu sih soal-soal yang menurut saya forum sosial media itu menyebabkan dia lebih unik gitu. Nah, kalau orang itu misalnya akun palsu, ya kan, kita nggak tahu tempatnya gitu kan, ya pertama-tama itu nggak usah diklarifikasi, namanya juga akun palsu. Bahkan kalau memang mau menggunakan kewenangan karena itu akun palsu, bukan nama asli orangnya, ya pites saja istilahnya itu kalau di sosial media itu kayak begitu. Tapi nggak usah memberikan konsekuensi pidana yang menyebabkan kemudian, apalagi kepada orang-orang yang mengkritik itu dengan kesungguhan, dia pakai identitas dia yang sebenarnya. Dengarlah orang itu gitu. Kalau dia mengajukan data yang salah, ya tugas pemerintah memberikan data yang benar. Sebab pemerintah juga, di barisan pemerintah juga kan ada pendukungnya yang siap untuk memberikan klarifikasi kan. Apalagi kalau pemerintah membayar orang yang membuat klarifikasi, pasti akan lebih rame daripada orang-orang yang secara volunteer melakukan kritik gitu. Begitu cara melihat sistem kita sekarang ini gitu. Tadi saya sudah katakan, metode sudah ada, prosedur sudah ada. Yang penting kita paham metode dan prosedur yang sudah ada ini dalam cara kita mengurus masalah ini, saya kira mudah. Dan yang paling penting dari semua ini adalah namanya cara kerja negara ya. Kan saya bilang kan, beda antara cara kerja agama dan negara. Kalau negara itu kan lembaga publik dia. Lembaga publik yang rasional, dasar berpikirnya itu terbuka gitu. Berbeda kalau di dalam agama itu kan keyakinan iman tuh, salah satu syarat iman tuh kan percaya kepada yang gaib. Makanya cara bekerjanya kadang-kadang berbeda. Itulah yang saya kan kritik juga belakangan ini. Saya mengkritik teman-teman saya ulama, teman-teman saya ilmuwan. Saya bilang, kok tiba-tiba kayak nggak percaya kepada yang gaib gitu. Corona itu mau diperlakukan fully rasional, ya nggak bisa. Karena salah satu syarat iman tuh orang harus percaya kepada yang gaib. Jadi kalau ada sesuatu yang sains tidak bisa jelaskan, akal pikiran kita tidak jalan, ya itu baliknya ke iman gitu. Bukan malah kemudian ulama-ulama mencari rasionalitas sehingga pendekatannya fully rasional. Itu juga nggak benar gitu loh. Makanya saya ada banyaklah kritik saya yang saya nggak omongkan secara terbuka, tapi menurut saya itu harus dalam dua pendekatan yang berbeda. Nah, sekarang kita bicara tentang tanggung jawab negara. Negara itu harus rasional, dan yang kedua, negara itu harus terbuka. Ngomong ini lagi ngapain, ya kan? Berapa duitnya, aturannya apa yang dibuat, gimana harusnya masyarakat bekerja. Kalau di lockdown itu juga ojek dikasih berapa, ngambilnya di mana, ditransfer kemana. Itu semua harus rasional, sebab negara harus menciptakan ketenangan hari-hari. Dan sumber ketenangan itu ada yang orang yang ketenangannya itu sumbernya di pikirannya, ya kan, di mimpinya, di khayalannya. Ada juga orang yang sumber ketenangannya di bagian yang paling bawah, ya kan, kehidupannya hari-hari, makan anak dan istrinya. Itu semua harus masuk dalam lingkup cara berpikir negara, kira-kira gitu. Antara negara dan pasar itu sebenarnya memang dua institusi yang berbeda ya. Jadi pasar itu sebagai institusi dia lahir terlebih dahulu karena dia lahir bersamaan dengan insting mencari makan pada manusia. Ya, jadi manusia itu, kata Ibnu Khaldun, lahir dengan insting mencari makan. Karena insting mencari makan itulah tercipta permintaan, dan yang punya barang atau jasa namanya
penawaran gitu. Jadi ada teori tentang supply demand begitu. Jadi negara nanti lahir itu sebagai mekanisme untuk melindungi mekanisme yang ada di dalam pasar gitu. Nah, untuk kasus Indonesia, volunteerisme kita itu, inilah negara yang, kalau saya mengutip Gus Dur dulu, inilah negara yang lahir dengan tradisi lembaga swadaya masyarakat yang paling besar yang ada di dunia. Jadi Anda kalau membaca sejarah pembentukan republik itu, the idea of Indonesia itu, jadi masyarakat itu punya kegiatan sendiri dulu sebelum ada negara, kegiatan sosial. Makanya kalau kita lihat Indonesia kan ada begitu banyak ormas-ormas, itu semua ormas-ormas besar itu, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, dan sebagainya itu lahir sebelum adanya negara gitu. Jadi volunteerisme, kesukarelawanan di Indonesia itu lahir sebelum ada negara. Nah, karena itu mekanisme itu jauh lebih tua umurnya daripada mekanisme bernegara. Sebenarnya yang dipentingkan oleh negara itu adalah negara transparan sebagai fasilitator. Itu sebetulnya yang diperlukan dalam demokrasi juga demikian. Tugas negara sebenarnya lebih banyak dia memfasilitasi dengan infrastruktur yang dia punya itu, dia memfasilitasi keterlibatan masyarakat di antara mereka gitu. Dan itulah sebabnya kemudian semakin transparan negara, tindakan rakyat itu menjadi lebih tepat karena negara telah bertindak sebagai pemberi data dan informasi yang benar gitu. Nah, negara itu bisa nanti akan menjadi semacam pusat komando kalau semakin transparan, sehingga rakyat itu tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelum tidur malam hari dia udah tahu besok akan melakukan apa, karena pemerintahnya memberitahu besok itu yang akan terjadi ABCD dan seterusnya begitu. Saya kira nggak boleh ditarik gitu, seolah-olah negara punya kemampuan untuk ngurusi semuanya, nggak usah. Misalnya akal orang bikin masker, akal rakyat bikin APD, itu jauh dari kemampuan, lebih jauh daripada kemampuan negara menjangkau kemampuan rakyat kita. Kemampuan rakyat untuk membuat ventilator sekarang itu jantung daripada penyelesaian perkara yang terkena COVID itu kan yang bernama ventilator itu. Kemampuan rakyat untuk menciptakan ventilator itu dahsyat. Yang penting adalah negara bertindak transparan bahwa sampai tahun sekian, negara akan memerlukan sekian ventilator, negara siap membeli dengan harga sekian, lalu kemudian pembelinya adalah BUMN, misalnya BUMN kesehatan kita, Kimia Farma misalnya kayak begitu. Nanti supplier ini akan datang ke mereka, sebab belum tentu keahlian itu dimiliki oleh negara. Semua realitas yang kita miliki sekarang ini, Dimas, ini bukan karya negara semua ini. YouTube Anda itu, kemudian Instagram Anda, Facebook Anda, ini Zoom Anda ini semua bukan karya negara. Ini karya rakyat, karya private gitu. Dan karena itulah negara jangan mengambil alih apa yang harusnya menjadi kesibukan rakyat. Sementara kemudian rakyat jadi bingung karena semua kesibukannya mau diambil oleh negara. Tapi negara lahirlah dia sebagai fasilitator, sehingga rakyat itu dengan kebebasan, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki itu, dia bisa menyelesaikan semua masalah ini. Dan masalah COVID ini akan diselesaikan oleh rakyat. Karena rakyat itu sumber pengetahuan, rakyat itu juga adalah sumber kearifan, sumber kesukarelawanan tadi. Ini semua udah dimiliki oleh rakyat. Sebagai manusia kita memiliki itu. Dalam akal budi kita itu, naluri kita itu, kita punya itu. Yang penting jangan kita dipersulit dan dilarang aja. Itu kita selesaikan kok.